Rasulullah Muhammad SAW itu menaktikan bahwa salah satu di antara tanda kenabian beliau itu, beliau dianugerahi 10 kali kekuatan laki-laki paling kuat saat itu. Peristiwa pembangunan Hodak itu ternyata ada satu kisah yang menyebutkan ada batu yang sangat besar dan sulit sekali untuk dihancurkan oleh para sahabat, sampai-sampai kemudian dipanggillah Rasulullah SAW untuk mengatasi keberadaan dari batu besar yang dimaksud yang menghalangi penggalian Hodak atau penggalian parit pada waktu itu. Dan Rasul membawa lembingnya, membawa cangkulnya untuk segera ikut terlibat dalam penggalian Hodak yang dimaksud. Dan dikisahkan dengan 3 kali hantaman oleh Rasulullah SAW, batu besar yang sulit diatasi tadi hanya berhasil dihancurkan. Dan itu kalau kita perhatikan lebih lanjut, dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menaktikan bahwa salah satu di antara tanda kenabian beliau itu, beliau dianugerahi 10 kali kekuatan laki-laki paling kuat saat itu. Jadi baginda Nabi itu dan para anbiya pada umumnya memiliki 10 kali kekuatan laki-laki. Kalau pada masa Rasul disebutkan misalkan yang paling kuat itu adalah Umar bin Khattab, maka sesungguhnya kekuatan Rasul itu 10 kali kekuatan Umar bin Khattab. Bayangkan oleh kita. Makanya kemudian dalam konteks ini kalau kita perhatikan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu kuat untuk menahan lapar, kuat untuk menahan minum, bahkan kuat memiliki lebih dari 4 orang istri. Karena kekuatan fisiknya itu 10 kali lebih kuat daripada kaum laki-laki pada waktu itu. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan di dalam hadis yang mengisahkan berkenaan dengan apa yang digunakan oleh baginda Nabi ketika menghancurkan batu besar yang tidak bisa dihancurkan oleh para sahabat, bahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak hancur, dihancurkan oleh Abu Bakar juga sama tidak hancur. Salman Al-Farisi oleh para kesatria muslim pada waktu tidak ada seorang pun yang mampu menghancurkan batu besar tadi dengan 3 kali hantaman
dari gerbang itu kanan kiri semua itu bisa lihat, itu ada banyak tempat makan gitu ya. Ada juga ya kebanyakan tempat makan di sini. Misalkan mau makan gitu ya, ada waktu di sini ada tempat makan apa saja, ada kasur, ada kasur lain tempat Indonesia. Kasur. গাড়িতে আপনারা চলে যাবেন। Situasinya setengah 11 siang, panasnya sangat panas ya, Masya Allah. Ada bang. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, di momennya Maulid Nabi saya ziarah kembali ke Masjid Quba, masjid pertama yang didirikan Rasulullah ya, dan riwayatnya diceritakan, dan yang untuk yang beribadah di Masjid Quba ini pahalanya seperti berumrah ke surga orang. Jadi masukkan dari sana Ya masuknya sini ke sini. menuju ke masalah perempuan. هنا ودخلت وتقول هستناكوا. Kalau pagi di sini tuh banyak merpati. Masih panas juga, masih banyak. Nah, ini dia penampakan di dalam Masjid Quba itu ya. Masya Allah, tabarakallah, di lantai bawah ini dipenggal-penggal ya, di bawah juga, dan jika pengunjung meluap akan dipersilahkan naik ke lantai 2 ya, seperti ini. Siapapun yang masuk kota Madinah, keutamaannya sholat di Masjid Quba ini ya, karena pahalanya yang seimbang dengan pahala umroh yang seperti telah diriwayatkan Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sayang jika tidak sholat di dalamnya ya.
Nah, demikian perjalanan City Tour kali ini di momen Maulid Nabi, yang perjalanan kita melewati Masjid 7 yang di lokasi Perang Khandaq ya, melewati juga Masjid Bilal, dan akhirnya kita menuju ke Masjid Quba yang kita turun di sini dan sholat di dalamnya. Terima kasih untuk yang menonton sampai selesai. Saya doakan semoga bisa beribadah di tanah suci ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalam.